Mari kita lihat satu ayat dulu. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-17. Kejadian 18 ayat 17 kita akan simak kata ini. Kata pertama saja dalam hidup ini. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Yahweh. Dalam terjemahan lain ditulis Tuhan berhenti sejenak. Dalam yang lain lagi saya baca Yahweh berkata di dalam hati. Oke? Apa yang kita mau pelajari dari kata yang singkat ini? Berpikirlah Yahweh. Tuhan berhenti sejenak. Yahweh berkata dalam hati. Kalau setiap kita sebagai anak-anak Bapa di surga, setiap hari dalam hidup kita itu mengkondisikan diri kita sedemikian rupa. Perhatikan kata-kata ini. Sampai Tuhan itu bisa memikirkan sesuatu yang harus Dia katakan kepada kita. Dan kalau Dia tidak mengatakan itu, Dia rasa gak enak. Saya ajak saudara untuk melihat latar belakangnya, walaupun kita gak baca semua karena waktu. Jadi hari itu Tuhan bersama dua malaikatnya datang mengunjungi Abraham. Karena ada dua tugas yang Maha Kudus akan sampaikan kepada Abraham. Yang pertama memberitahu bahwa tahun depan Sarah istrinya akan melahirkan anak yang dijanjikan. Setelah tugas itu selesai, maka Yahweh pergi. Itu di ayat yang ke-16. Saya akan lihat. Maka mereka, oke saya baca dulu ayat 16 ya. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Dan ini adat orang timur, bukan? Punya tamu, kita antar tamu itu. Apalagi ini yang Maha Kudus tamu. Nah, setelah mereka keluar bersama Abraham, maka Yahweh berhenti sejenak. Nah, saya percaya sebagai orang timur, kita pasti mikir, kenapa tamu ini? Biasanya kita berkata, mungkin ada yang ketinggalan. Nah, waktu yang Maha Kudus berhenti sejenak, Dia berpikir. Saya harap sisanya saudara baca sendiri nanti di rumah. Tapi ini yang luar biasa. Jadi yang Maha Kudus itu merasa bersalah kalau Dia tidak terbuka kepada Abraham tentang apa yang Dia rencanakan untuk Sodom dan Gomora. Nah, anak-anak Tuhan, marilah dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, kondisikan diri kita dan hidup kita sedemikian rupa sehingga apa saja yang Dia mau rencanakan, Dia merasa tidak enak kalau Dia tidak berbicara dulu kepada kita. 90 sekian persen gereja tidak mengenapi prinsip ini. Yang Maha Kudus itu selalu mencari gereja yang mau mengerti isi hatinya atau rencananya ke depan itu mau buat apa. Kiranya firman hari ini menjadi bekal buat kita semuanya untuk memasuki tahun yang akan datang, yang kurang berapa hari lagi kita masuki ini. Apabila kekristenan kita hanya Kristen yang sekedar Kristen saja, tanpa kita mengerti, sudah waktunya kita anak-anak Tuhan untuk merubah konsep hidup kita. Kalau kekristenan kita hanya berpusat Yesus untuk aku dan keluarga, dalam hal apa saja yang kita buat, dalam hal-hal iman, dalam hal macam-macam, pokoknya aku dan keluargaku, aku dan keluargaku. Saudara, kita harus berubah. Sudah waktunya bukan hanya kita yang memerlukan Yesus Tuhan. Dengarkan ini. Sudah waktunya gereja menyadari bahwa bukan cuma kita yang memerlukan Yesus, tapi percaya ya saudara, bahwa Tuhan pun memerlukan kita. Selama gereja tidak pernah menyadari bahwa Tuhan pun memerlukan kita, bukan untuk kita jadi sombong,
Tapi untuk kita mengerti apa yang Dia mau kerjakan dalam diri kita. Agama yang membuat Tuhan jadi cuma searah. Saya ulangi lagi. Agama yang membuat Tuhan jadi searah. Artinya apa? Hanya dari Tuhan kepada manusia, karena manusia menuntut. Tapi tidak pernah dari manusia kepada Tuhan. Dan gereja pun jarang mengajarkan akan hal ini. Saya pindah dulu dari ayat ini ke satu ayat dalam Perjanjian Lama, Amos 3 ayat 7. Apabila gereja tidak menyadari bahwa betapa Tuhan membutuhkan gerejanya, sehingga kalau dia tidak berbicara, mengajak diskusi gerejanya, maka Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya tahun depan semua kita berubah dalam hidup dan menjadi Kristen yang berkenan kepada Dia. Sudah? Amos 3 ayat 7. Kita akan menemukan salah satu karakter dari Bapa kita di surga. Sungguh, nah itu kata yang saya suka sekali. Sungguh. Sedikit sekali dalam Alkitab kita menemukan Yahweh berkata dengan kata sungguh, itu sedikit sekali. Dan salah satu dari yang sedikit itu ada di ayat 7 Amos 3 ini. Sungguh Yahweh Tuhan. Bagaimana Alkitab saudara bilang? Lanjutkan. Tidak berbuat sesuatu. Jadi kalau sampai yang Maha Kudus tidak berbuat sesuatu, kita harus mencari mengapa Dia tidak buat sesuatu. Jawabannya kenapa? Ayo terus sebelum menyatakannya apanya, keputusannya kepada siapa? Hamba-hambanya, titik. Kalimat berikut jangan dibaca dulu. Saudara, bagi yang baru pertama kali tahu salah satu karakter ayah kita, dia bukan diktator dan dia bukan pribadi yang maunya sendiri. Siapa hamba-hambanya? Dan kita tahu gereja. Hamba-hambanya bukan cuma yang lulusan soal kitab, bukan cuma yang pegang pelayanan di gereja, tidak. Menurut Roma 6 ayat 22 menyatakan bahwa semua yang dimerdekakan oleh darah Yesus, dia adalah hamba-hamba kebenaran. Jadi kita hamba-hambanya. Biarlah firman itu menyadarkan kita, sungguh Yahweh Tuhan tidak akan buat sesuatu kalau Dia tidak bisa berunding dulu atau menyatakan keputusannya kepada kita gereja. Nah sekarang kita kembali ke Kejadian 18 tadi. Itu sebabnya ketika yang Maha Kudus akan melanjutkan rencananya meninggalkan Abraham dan keluarganya, karena yang pertama sudah diselesaikan, memberitahukan tahun depan anak itu lahir. Tiba-tiba Tuhan merasa tidak enak kepada Abraham kalau Dia tidak mengajak Abraham berunding. Saya tekankan lagi kalimat ini, kiranya kita di Jumat Pegangsaan ini tidak hanya menjadi gereja yang hanya sekedar memenuhi program gereja, tapi biarlah kita jadi gereja yang bisa memenuhi program Tuhan. Katakan amin. Ada beda, saudara, memenuhi program gereja dengan memenuhi program Tuhan, itu beda. Maafkan saya kalau saya harus katakan ini, tidak semua program gereja itu program Tuhan. Karena apabila kita para pengambil keputusan di gereja hanya rapat secara logika dan ide-ide kita saja, walaupun mau rapat kita berdoa dulu, walaupun kita pasti berkata Tuhan kau hadir mimpin kami, maaf, seringkali kita cuma di bibir saja, yang mimpin kita sendiri. Dalam memutuskan apa-apa kita nggak pernah bertanya kepada Tuhan. Maka itu kita harus merubah konsep hidup kita. Pelayanan kita tidak ditentukan oleh program yang dibuat oleh manusia, tapi biar pelayanan kita ditentukan oleh program yang Roh Kudus buat untuk kehidupan kita.